Dia mau ibadah sebabnya ini. Dia mau berzikir sebabnya ini. Dia mau begini sebabnya ini. Karena ada keinginan-keinginan yang dibawanya menuju Allah tadi. Ya. Begitu keinginannya itu dituruti oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dia sibuk dengan keinginan-keinginannya itu. Sehingga keyakinannya kepada Allah bukan semakin bulat, tetapi terbagi. Jadi jalan menuju Allah, jalannya itu adalah lafalnya, lafal zikirnya. Jadi ada namanya zikir nafi isbat. Ada zikir namanya isbat nafi. Ada namanya zikir isbat. Ada zikir ismul a'zam. Ada zikir ruh, ada zikir nafas, bahkan ada zikir ismu ghaib. Wah, ini tingkat tinggi ya. Jadi lafal zikir itu adalah jalan menuju Allah. Kata Nabi, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Jadi lafal zikir itu adalah wujud daripada ilmu. Artinya kita harus belajar kepada ahlinya. Soalnya kalau kita berzikir tanpa belajar itu dikhawatirkan rohani kita itu kemana-mana ya, sehingga kata para ulama, man la syaikhuhu wa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, tidak punya pembimbing, maka setanlah gurunya. Ya. Dia sampai juga ke alam gaib, tapi sampainya itu tidak pakai ilmu. Ya, akhirnya jadi kebatinan. Makanya di dalam ilmu syakaratul maut, ya, jadi para ulama yang sudah mukasyafah, bahkan sudah musyahadah dan sudah bermakrifat kepada Allah, beliau-beliau itu memberikan perumpamaan ya, atau contoh. Di saat seseorang akan berpulang ke rahmatullah, ya, di saat yang punya datang menjemput, yang menanam datang mencabut, tetapi di saat itu datanglah iblis dan setan yang diumpamakan cahaya hitam. Itu perumpamaan. Ya. Cahaya hitam itu akan menteror mental seseorang, ya, menteror kesadaran seseorang, bahkan menteror orang yang punya keyakinan keimanan tadi. Makanya kalau kita lihat orang yang di saat syakaratul maut, ya, itu terkadang kita lihat dia ketakutan. Wajahnya tuh sangat ketakutan. Bahkan karena saking takutnya, matanya itu terbelalak. Terbelalak matanya itu. Karena takutnya. Kalau di saat datangnya cahaya hitam, di saat keimanan diteror, kesadaran diteror,
lalu di saat itu dia berangkat mati misalnya ya, maka itu termasuk mata bi ghairi iman, mati tidak bawa iman ya. Kemudian setelah cahaya hitam, kata para ulama, datanglah cahaya merah. Cahaya merah itu adalah cahaya Yahudi ya. Kemudian datang cahaya kuning, cahaya Nasrani. Kemudian datang cahaya hijau, cahaya para malaikat, para guru. Kemudian datang cahaya putih. Nah, cahaya putih ini ada dua macam. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi di saat seseorang itu berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dilengkapi dengan ilmu syariat yang cukup, atau tidak berada di bawah bimbingan seorang guru mursyid atau guru yang sudah ahli di bidang itu, maka dia akan tertipu di saat-saat terakhir. Taruhlah di cahaya hitam dia lolos, cahaya merah dia lolos, cahaya kuning dia lolos, tapi nanti di saat cahaya putih ya, di saat ini, di saat berhadapan dengan cahaya putih inilah banyak orang yang tertipu. Karena cahaya putih itu ada dua macam yang datang. Cahaya putih yang jernih yang tidak bisa dibayangkan. Ada cahaya putih jernih yang luar biasa, yang polos, yang tidak ada mereknya. Biasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah ya, atau berjalan menuju Allah tanpa guru, tanpa bimbingan seorang guru, rata-rata dia berangkat menuju Allah itu dengan cahaya putih polos ini. Rata-rata orang kebatinan begitu. Dia sampai juga ke alam gaib. Bahkan katanya dia ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka ya, padahal itu tipuan. Kenapa dia tertipu? Karena di awal keberangkatannya menuju Allah sudah tidak memenuhi kriteria atau persyaratan. Ini harus hati-hati ya. Kadang-kadang orang itu senang berzikir ya kan, senang tafakur, tapi nggak ngerti bab sholat, nggak ngerti bab halal haram, nggak ngerti cara bersuci, bahkan bacaan-bacaan zikirnya itu dia nggak ngerti, bahkan terkadang mengucapkan kalimat-kalimat zikirnya itu keliru, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang tebal ditipiskan, yang tipis ditebalkan. Dalam arti kata dia berangkat zikir itu tanpa ilmu. Nah, inilah yang nanti akan disesatkan oleh iblis dan setan. Kalaupun ditunjukkan surga itu tipuan, kalaupun ditunjukkan neraka itu tipuan, kalau pun ditunjukkan alam ini, alam ini, alam ini, alam ini, itu tipuan semua. Kenapa tipuan? Karena berangkatnya tidak dengan syariat yang benar. Lalu ada yang bertanya, tetapi mereka itu sukses Ustadz. Sukses, ada yang jadi orang kaya raya, ada yang jadi orang pangkat jabatan, apa yang dia inginkan qabul, ya, dia ingin begini qabul, begini dia bisa, begini dia tahu, segala macam ya. Itu bukan nikmat, itu istidrat. Istidrat itu apa? Pemberian Allah ya. Tetapi itu sebenarnya adalah murka Allah. Maka semangatnya di dalam mendekat kepada Allah itu bukan karena Allah lagi, tetapi karena hasil yang dia dapatkan. Dia semangat bangun malam hari ya, karena dia
dia anugerahi bisa melihat alam lain, ya, atau bisa mengobati orang, atau bisa menebak-nebak orang. Oh, kamu ini begini, kamu ini begini, dia tahu. Ya. Tapi karena dia berangkat menuju Allah tadi tidak pakai syariat yang benar, akhirnya dalam perjalanan dia menuju Allah itu dia terperdaya oleh berbagai macam umpan-umpan yang sebenarnya itu adalah istidraj. Bagaimana bisa membuktikan bahwa itu istidraj? Ya. Sebagai bukti bahwa itu istidraj adalah ketergantungannya kepada Allah itu ada sebabnya. Dia mau ibadah, sebabnya ini. Dia mau berzikir, sebabnya ini. Dia mau begini, sebabnya ini. Karena ada keinginan-keinginan yang dibawanya menuju Allah tadi. Ya. Begitu keinginannya itu dituruti oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dia sibuk dengan keinginan-keinginannya itu. Sehingga keyakinannya kepada Allah bukan semakin bulat, tetapi terbagi. Kalau tidak karena si A, saya akan begini. Kalau tidak si A yang menolong saya, mungkin saya udah miskin. Kalau tidak si A yang menolong saya, mungkin waduh udah berantakan saya. Alhamdulillah saya dibantu oleh si A. Nggak Allah lagi si A, ya. Jadi dia lebih percaya kepada kemampuan makhluk daripada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya istidraj. Ya. Apa penyebabnya yang demikian? Karena berangkatnya menuju Allah tadi tidak dengan aturan dan peraturan atau syariat yang benar. Jadi ada dua cahaya putih nanti itu. Putih jernih. Yang tidak bisa diceritakan putih jernih. Yang satu polos. Ini kendaraannya orang kebatinan. Ya. Mereka itu kalau udah sampai di situ udah hebat. Kadang-kadang udah nggak mau sholat. Datang bulan Ramadan udah nggak mau puasa. Kenapa? Karena dia udah sampai katanya. Padahal itu adalah tipuan. Jadi ibarat fajar itu fajar kazib. Fajar juga terang. Tapi itu bohong. Lalu mana yang asli? Yang asli itu yang ada mereknya. Cahaya putih yang ada mereknya. Apa mereknya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk sampai ke cahaya putih yang seperti ini, ya, maka awal keberangkatannya menuju Allah harus dengan syariat yang benar. Tidak hanya cukup zikar-zikir, ya. Tidak hanya cukup itu. Sholatnya harus diperbaiki, wudunya harus diperbaiki, dipelajari syarat-syarat sah wudu, sunat-sunat wudu, fardu wudu, yang membatalkan wudu, perkara yang makruh dilakukan di saat berwudu, dan seterusnya harus dilengkapi. Kemudian bagaimana niatnya, ya kan? Kemudian sholatnya pun begitu. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara melafalkan lafal takbir yang benar, ya kan? Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ya kan? Kemudian bagaimana bacaannya, doa iftitahnya bagaimana, lalu apa maksud hati dan maknanya, bacaan Fatihahnya ditafsirkan kepada guru yang punya ilmu di bidang itu, lalu apa arti dan maknanya, dan seterusnya. Ya. Ini harus di posisi aman, saudara-saudara. Jadi kalau sholatnya aja nggak jelas, ya, wudunya nggak jelas, sholatnya nggak jelas, lalu dia berzikir kepada Allah, dikhawatirkan nanti dia akan tertipu di perjalanan.
Ya, makanya ada orang yang kalau katanya udah sampai nggak lagi sholat, sholatnya katanya sholat daim. Ya, sholat daim itu sholat terus menerus atau sholat hakikat. Di hakikat sholat itu kan ingat kepada Allah ma Allah. Ya, jadi cara ma Allah itu ingat kepada Allah. Jangan lepaskan Allah. Terus Allah itu dilihat. Bagaimana cara melihat Allah? Baca kalimat Allah itu. Allah, Allah. Cara melihat Allah itu dengan berzikir kepada Allah, cara melihat Allah. Allah, 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 Allah. Itu caranya melihat Allah. Kalau Allah, Allahnya itu berhenti, berarti melihat kepada selain Allah. Boleh dilafalkan, boleh dipikirkan, boleh dirasakan. Kalau bisa ketiga-tiganya. Rasakan, pikirkan, lafalkan. Lafalkan, pikirkan, rasakan. Itu cara melihat Allah. Terus itu. Allah, 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 Allah. Di mana tempat untuk berzikir kepada Allah? Pertama di lisan. Zikrul lisan. Insya Allah kita semua bisa kalau mau. Allah, 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 Allah. Kedua, di pikiran. Pikirkan. Pikirkan Allah, 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 Allah. Ketiga di hati. Allah, 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 Allah. Mana yang harus dahulu? Lisan dulu, pikiran dulu, atau hati dulu? Ya tergantung mana yang bisa duluan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya saya bisa di hati, ya di hati dulu Allah. Sesuai detak jantung Allah. Di pikiran sesuai denyut saraf akal, saraf apa itu? Saraf pikiran itu. Kan bergerak dia. Atau di lisan, ya, pokoknya bergerak lisannya Allah, 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 Allah. Jadi ya, jadi berangkat menuju Allah itu harus dengan ilmu yang benar. Ya. Kalau orang berangkat menuju Allah itu tidak dengan ilmu yang benar, sholatnya nggak sempurna, wudunya nggak sempurna, bahkan nggak benar, sholatnya pun begitu, ya, nggak ngerti rukun sholat, fardu sholat, syarat sah sholat, nggak ngerti yang batalkan sholat, terus dia hanya berzikir saja, itu nanti akan tertipu di akhir perjalanannya. Kalaupun dia mendapatkan berbagai macam anugerah, kenikmatan, itu sebenarnya bukan kenikmatan, tapi itu adalah azab. Itu yang disebut dengan istidrat. Ya, azab yang berbentuk nikmat, laknat yang berbentuk anugerah. Kenapa? Karena berangkatnya tadi nggak benar. Ya, jadi harus senang ngaji, ya, senang ngaji ilmu syariat. Ya. Kemudian setelah dapat ilmu, diamalkan, rajin mengamalkan ilmu. Nanti ilmu hakikatnya akan muncul. Kemudian cari guru-guru yang berpengalaman untuk belajar ilmu hakikat tadi. Tentu guru-guru yang paham, ngerti dengan ilmu syariat. Nah, kadang-kadang gini, ada orang yang mengajarkan ilmu hakikat, tapi dia nggak paham ilmu syariat. Nah, ini mengkhawatirkan. Ya. Kenapa? Karena syariat itu hakikat, hakikat itu syariat, tidak bisa dipisah. Seperti manis dengan gula. Bagaimana sih mau misah manis dengan gula? Gula itu manis, manis itu gula. Walaupun yang manis itu bukan hanya gula, tapi bagaimana kisah kita bisa memisahkan antara gula dengan manis? Karena sifat gula itu
manis. Ya, nggak bisa dipisah. Begitu pula syariat dengan hakikat, nggak bisa dipisah. Ya, kalau sudah berpisah, maka yang satu disebut zindik, yang satu disebut fasik. Jadi dia harus seiring sejalan. Ya, jadi para jamaah sekalian, di dalam perjalanan menuju Allah ini kita harus hati-hati, ya, karena ada makhluk spesial yang Allah ciptakan untuk menyesatkan manusia, untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus. Ya, jadi kesimpulannya begini, jangan pernah kendor semangatnya untuk belajar ilmu syariat. Jangan remehkan ilmu syariat. Ilmu halal haram, sah tidak sah. Kadang-kadang ada orang yang meremehkan ilmu syariat itu. Dia hantam hakikat aja. Hakikat itu penting. Karena kalau nggak ada hakikat, nggak hidup. Jadi ibaratnya hakikat itu ruh. Syariat itu jasad. Manusia itu kan gabungan antara jasad dan ruh. Nah, kalau jasadnya saja nggak ada ruh, bukanlah manusia namanya. Kalau ruh saja nggak ada jasad, juga tidak disebut manusia. Bisanya disebut manusia, ruh dan jasadnya bersamaan. Begitu pula ilmu. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Kadang-kadang ada orang yang melulu syariat. Semuanya dihukumi dengan syariat. Kadang-kadang Allah juga dihukumi dengan syariat. Maka ada sebuah kisah yang lucu besok di akhirat. Ya. Ada seorang hamba Allah di akhirat besok, dia dipersilahkan masuk surga. Hai Fulan bin Fulan, silahkan kau masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Dia nggak mau. Kenapa? Karena paham syariatnya itu dibawanya ke akhirat. Katanya begini, ya Allah, kenapa saya harus masuk surga dengan kasih sayang? Saya ingin masuk surga dengan amal saya. Gak mau dia masuk surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung amalnya. Ternyata amal orang ini luar biasa. Dia beribadah berpuluh-puluh tahun, ya, tanpa diselingi maksiat. Malam dia ibadah, siang dia puasa, dia ibadah tanpa maksiat. Sehingga begitu pedenya dia, karena dia itu berpegang teguh kepada syariat, tidak mau hakikat tadi ya. Dia nggak mau hakikat syariat doang. Ya. Dia ingin masuk surga dengan amalnya. Amalnya yang sekian puluh tahun tadi. Ya, setelah dicek, kemudian diimbangkan dengan nikmat yang dia terima, ternyata amalannya yang sekian puluh tahun itu tidak cukup untuk membayar nikmat sebelah mata yang dia pakai. Ya. Makanya orang tidak cukup hanya syariat, dia harus berhakikat. Jadi secara hakikat, orang tuh mau masuk surga, mau masuk neraka, itu tergantung kasih sayang fadl Allah, bukan dari amalnya. Nyatanya orang yang beribadah sekian puluh tahun, konon 60 tahun ibadah tanpa maksiat, ternyata nggak bisa masuk surga. Amal ibadahnya yang sekian banyak itu nggak cukup membayar nikmat sebelah mata yang dia pakai. Bagaimana dengan mata sebelahnya? Bagaimana dengan telinganya, hidungnya, mulutnya?
nafasnya, darahnya, jantungnya, dan seterusnya. Ya. Jadi orang masuk surga itu dengan kasih sayang, rahmat dan fadl Allah itu secara hakikat. Tapi secara syariat kita harus mengamalkan amalan-amalan surga. Gitu. Apa amalan surga ya? Kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis Rasulullah. Makanya kita harus belajar ilmu syariat. Jadi syariat ini harus kita lakukan semaksimal mungkin karena itu adalah perintah Allah. Tetapi yang kita andalkan untuk mendapatkan keselamatan itu adalah fadl dan kasih sayang Allah, bukan amal-amal kita. Kalau orang syariat itu mengklaim, ya kan? Dia mengklaim dengan amalnya dia masuk surga. Kalau orang hakikat mengklaim orang masuk surga itu tergantung fadl dan kasih sayang Allah. Cuman terkadang dalam memahaminya keliru. Walaupun saya nggak sholat, walaupun saya nggak puasa, walaupun saya nggak ngaji, kalau Allah sayang ridho sama saya akan masuk surga. Keliru seperti itu. Jadi tidak bisa bertepuk sebelah tangan, tidak akan ada bunyinya, ya kan? Gimana tepuk sebelah tangan, nggak bisa, nggak bunyi. Kalau ingin bunyi, tepuk dua belah tangan. Ya. Syariat hakikat, syariat hakikat. Kedua ilmu ini harus dipelajari dan pelajari kepada ahlinya. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan kita kepada tujuan kita.